Creative Hub menjadi istilah baru yang kerap terdengar di era kini. Banyak daerah membuatnya untuk merespon nawacita Presiden Joko Widodo yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi Indonesia. Sayangnya, wujud pusat kreatif itu tak selalu berakhir sesuai dengan harapan. Beberapa daerah bahkan hanya menghadirkan ruang kosong lewat pembangunan gedung kantor Creative Hub, sekadar menjalankan program latah yang jauh dari kreatif. Kehadiran Metro Creative Hub yang resmi diluncurkan pada akhir Desember 2022 tentu diharapkan sukses dan berhasil. Jauh dari dorman lalu berujung mati suri. Soft launching Metro Creative Hub menjadi pijakan awal untuk tahap implementasi di tahun-tahun selanjutnya. Sebagai tonggak pengembangan 17 subsektor kreatif yang potensial di 22 kelurahan di kota Metro. Apa sebenarnya Creative Hub? British Council mendefinisikan Creative Hub sebagai ruang fisik maupun virtual yang menggabungkan orang-orang dengan kewirausahaan di bidang industri kreatif maupun budaya. Sederhananya, tempat insan kreatif berkumpul dan bekerja, meski pada praktiknya tidak sesederhana itu. Sebab Creative Hub berhubungan dengan sumber daya manusia yang berkompeten, juga pemanfaatan teknologi untuk mendukung kreativitas dan komunikasi. Saya kedatangan tamu Pak Wali Kota Metro, dan ternyata Metro punya tagline yang bagus juga, Metro Bangga Beli, dan itu banyak produk lokal yang diambil take over-nya oleh pemerintah dan masyarakat. Tentu itu produk lokal yang nantinya akan boom. Ya, contohnya ini nih, contohnya. Pak Gubernur, Pak Ganjar, banyak sekali yang saya lihat dari beliau. Pertama kali semangat dalam memimpin, dan juga tentu saya banyak mendapat juga dari beliau tentang kemandirian. Ini penting sekali. Jadi kepemimpinan itu membutuhkan juga kemandirian, bagaimana juga memahami staf di bawah. Di sini Creative Hub menjadi tempat penelitian dan pengembangan, belajar dan membuat prototipe produk, lalu saling terhubung melalui jejaring atau networking dan menimbulkan efek cipratan ekonomi bagi lingkungan sekitarnya. Tanpa kolaborasi dan keterlibatan ekosistem untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang berdampak bagi sekelilingnya, Creative Hub hanyalah sebuah gedung kosong. Tanpa kreativitas sumber daya manusia, Creative Hub cuma jadi jargon tak bermakna. Alih-alih gedung, sumber daya manusia mesti menjadi fokus utama dibangun dan dikembangkan. Dari merekalah kreativitas lahir dan akan menciptakan nilai ekonomi. Lalu, apa saja program Metro Creative Hub usai peluncuran? Bagaimana menghadapi tantangan terkait pembentukan jejaring dan kolaborasi? Adakah program khusus pembangunan SDM, juga soal pembentukan organisasi dan kewenangan pengurusan Metro Creative Hub? Lalu yang tak kalah penting, goals apa yang hendak dicapai Metro Creative Hub dan bagaimana proses evaluasinya? Metro Creative Hub atau MCH yang baru saja diluncurkan oleh Pemkot Metro sebagai respon dari nawacita Presiden Joko Widodo yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi Indonesia. Diharapkan MCH bisa menjadi wadah dan juga ruang penelitian serta pengembangan usaha kreatif dan juga kebudayaan. Lalu bagaimana implementasi dari program MCH ini dan bagaimana peranan MCH itu sendiri sehingga tercipta ekosistem ekonomi usaha kreatif yang berkelanjutan? Kita akan bahas 1 jam ke depan bersama saya Fitri Amalia. Inilah Saburai Talks.
Baik pemirsa, kita sapa terlebih dahulu ketiga orang narasumber. Di sebelah saya sudah ada Ketua Dekranasda, Dr. Sylvia Nurharani Wahdi SP KKLPMM. Halo Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Semangat Ibu? Semangat. Oke. Kemudian ada Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Pak Hendrik. Apa kabar Pak Hendrik? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat walafiat. Saya juga sudah mengundang akademisi Dr. Bambang Suhada MSI. Pak Bambang, apa kabarnya? Baik. Semangat Pak Bambang. Oke, saya mau ke Ibu Dekranasda dulu nih. Oke, saya panggil Ibu Wahdi mungkin ya. Oke, Bu Sylvi. Bu Sylvi, MCH yang baru saja diluncurkan oleh Pemkot Metro, bisa diberikan penjelasan sedikit secara deskripsi MCH ini apa sih Bu, gitu kan, sehingga pemirsa terutama warga Metro ini benar-benar tahu ada program MCH ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Fitri. Ya. Kemudian juga halo para pemirsa Saburai TV yang saya hormati. Tentunya terima kasih, ini ada acara ya yang mengangkat MCH, yaitu Metro Creative Hub, otomatis berada di Kota Metro. Dan perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, saya selaku Ketua Dekranasda terkait dengan MCH ini tentunya berhubungan sangat erat. MCH ini mungkin nanti secara lengkap bisa dijelaskan oleh Bapak Kadis ataupun dari akademisi seperti itu. Tapi kalau dari sisi Dekranasda sendiri, bahwasanya MCH ini adalah suatu wadah, Mbak. Gitu. Jadi wadah ini tidak harus tempat yang real gitu, bisa juga virtual gitu. Tetapi untuk di Kota Metro ini wadah tempat yang berharap ini menjadikan sebuah pusat gitu ya, pusat pemberdayaan para komunitas untuk bisa bersama-sama memakai MCH ini sebagai ajang untuk diskusi sehingga mereka bisa mengidentifikasi dengan baik gitu. Dan MCH ini kan muncul tidak sekedar muncul begitu saja Mbak. Tentunya tadi sudah diperjelas, ada dari breakdown dari pusat, juga ada nawacita dari Presiden. Kemudian saat akan dicanangkan di Kota Metro juga sudah melalui kajian gitu ya. Jadi memang di Kota Metro walaupun kota yang tidak besar gitu ya, terdiri dari 5 kecamatan dengan 22 kelurahan, itu dengan jumlah penduduk yang sejumlah 174.000 seperti itu kurang lebih, itu mempunyai kreativitas ataupun SDM yang luar biasa gitu. Mereka bergerak sendiri gitu. Jadi kenapa tidak gitu, pemerintah mempunyai satu wadah, berharap mereka bisa wadah tersebut menjadi ajang diskusi sehingga betul-betul tidak hanya sekedar mereka sendiri-sendiri gitu, tetapi menghasilkan sesuatu prestasi. Nah, kalau Dekranasda ini tentunya Dekranasda ini kan juga mitra pemerintah ya Mbak ya, yang ketuanya kalau di provinsi istri dari gubernur, kalau di kabupaten kota istri dari bupati ataupun wali kota gitu. Jadi secara otomatis tugasnya sebenarnya selaras. MCH ini sangat membantu kami gitu. Jadi Dekranasda ini tidak bisa berperan banyak, tidak bisa maksimal kalau tidak dibantu oleh beberapa pihak gitu. Dan alhamdulillah di Dekranasda ini kami berkolaborasi tidak hanya dibantu oleh pemerintah, tapi kami juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas. Komunitas di sini tidak mengenal siapapun, baik itu ibu-ibu, kemudian para anak muda, kemudian para remaja-remaja, semua berkolaborasi sehingga itu menjadi sasaran kami, sehingga beberapa bidang yang memang dibawahi oleh Dekranasda yaitu wastra, kain-kain, kemudian kriya, itu karya-karya banyak itu ya. Kemudian juga kuliner itu bisa berkembang dengan baik. Mungkin sekilas itu Mbak. Sekilas ya. Antara MCH dan Dekranasda. Baik. Gitu. Sebelum saya ke Pak Kadis nih, saya mau ke menurut sudut pandangnya akademisi. Oke. Adanya MCH, adanya MCH Metro Creative Hub ini tepatkah gitu menjadi bisa mewujudkan nawacita Presiden tadi bahwa menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi Indonesia bangsa ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang pilar ekonomi kreatif, kita mesti melihat fase perkembangan ekonomi. Jadi ada 4 tahapan perkembangan basis ekonomi. Yang pertama adalah tahap pertanian ya.
ya, tahap pertanian, kemudian Pertanian pertama? yang pertama pertanian tahapannya, kemudian industri, kemudian tahapan informasi, ekonomi informasi, kemudian tahapan ekonomi kreatif. Jadi ini ekonomi kreatif ini adalah sebuah keniscayaan dari perkembangan ekonomi, ya, perkembangan ekonomi. Kalau pertanian kan basisnya jelas ya bagaimana survivalitas daripada pelaku ekonomi, kemudian di industri itu bagaimana penciptaan transformasi ekonomi, kemudian di ekonomi informasi itu basisnya adalah kekuatan IT, ICT, ya. Dan kemudian di ekonomi kreatif basis pengembangannya adalah knowledge base. Jadi di dalamnya core dari knowledge base ini adalah capital, intellectual capital, ya, intellectual capital. Nah, tetapi intellectual capital ini juga masih harus didorong oleh kekuatan ICT tadi, information communication and technology. Jadi bagi Metro, karena Metro ini tidak memiliki sumber daya alam. Jadi kalau kita meletakkan pengembangan landscape ekonomi kota Metro pada sektor berbasis lahan, ini sangat ironi. Kan tadi pun 60% lahan di kota Metro ini masih ada pertanian. Tapi karena itu memang dijaga oleh pemerintah pusat agar lahan di Metro ini tidak mengalami transformasi, konversi ke sektor non pertanian, ya, kaitannya dengan menjaga ukuran-ukuran produktivitas padi nasional. Nah, sehingga ini terus dijaga oleh peraturan Menteri Pertanian agar lahan pertanian berkelanjutan ini terus dijaga. Nah, ini tantangan kota Metro. Bagaimana nilai tambah dari pertanian yang tidak terlalu besar, tetapi kita harus mendorong bagaimana kemajuan perdagangan industri, ya, termasuk industri kreatif ini harus terus didorong. Kalau kita menyimak pada kontribusi PDRB, sektor-sektor pada PDRB, bahwa Metro sudah terjadi transformasi ekonomi dari pertanian ke non pertanian. Bisa ditunjukkan dalam data BPS, misalkan kontribusi sektor perdagangan, industri, jasa, termasuk juga jasa pendidikan sudah melebihi kontribusi dari sektor pertanian. Tetapi transformasi tenaga kerja ini belum terjadi. Jadi keseimbangan itu mestinya transformasi struktur diimbangi dengan transformasi daripada ketenaga kerjaan. Jadi saya kira ekonomi kreatif merupakan sebuah choice, pilihan utama yang harus dijalankan. Di antara menu-menu ada smart ekonomi, ada green ekonomi dan sebagainya. Kreatif ekonomi adalah sebuah pilihan yang core-nya adalah kreatif industri. Itulah kenapa Pak Wali Kota, ya, sejak awal menggaungkan tentang program utama di dalam yang sudah terintegrasi dalam RPJMD tentang perlunya pengembangan Metro Kreatif. Demikian. Artinya bisa dikatakan bahwa ekonomi kreatif ini adalah balancing dari ekonomi pertanian, Pak? Tidak. Itu sudah lama prosesnya. Jadi begini, saya ingin katakan bahwa landscape ekonomi itu harus melihat pada potensi lokal. Kabupaten yang basisnya pertanian, ya, tentu mengembangkan ekonomi dengan basis pertanian. Ya, di situ diperlukan treatment tentang industri berbasis pertanian, agroindustri. Tapi bagi Metro kan enggak, lahan pertaniannya kan hanya padi, artinya tidak bisa mengembangkan ekonomi dengan basis pertanian. Maka basis yang dimunculkan adalah knowledge, kreativitas, inovasi, talenta. Itulah yang dimiliki Metro. Nah, bagaimana kita Pemda bersama teman-teman dari komponen-komponen lain media, perguruan tinggi yang kita sebut dengan Pentahelix itu mendorong Creative Hub yang di dalamnya, ya, ada wujud program terstruktur yang harus kita
kerjasamakan dalam bentuk yang namanya Metro Creative Hub. Oke, berarti basis ekonomi di kota Metro ini lebih ke knowledge. Kemudian bagaimana Pak? Pertanyaan saya adalah intelek kapitalnya gitu. Sudah sejalan belum nih? Ya. Jadi Mbak, di Metro ini perguruan tinggi ini cukup banyak. Ya. Tetapi tidak semua prodi yang ada dalam perguruan tinggi itu inline dengan pengembangan Metro Creative Hub. Ada beberapa kampus, termasuk di kampus saya itu ada prodi teknik mesin dan ilmu komputer. Itu akan kita dorong untuk bisa sinergi dengan program MCH ini. Ya, saya berikan contoh misalkan ya, ada menu program namanya program kreativitas mahasiswa, sebuah hibah proposal yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Dan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Metro, saya mencatat beberapa, misalkan yang sudah memperoleh hibah ya, pembiayaan dari kementerian, misalkan aplikasi Pak Tejo, ya, Go Digital, ini oleh mahasiswa ilmu komputer dalam mendorong MCH. Ya, MCH kita apa? Pasar kreatif. Ya, di Metro ini ada pasar Payungi, pasar Pak Tejo, Tejo Agung ya, kemudian pasar satelit, ada Argo Ceria yang diinisiasi oleh teman-teman pertanian. Itu adalah sebuah bentuk kreativitas. Bagaimana menghadirkan, menawarkan sebuah pasar yang bukan hanya untuk transaksi jual beli, tetapi juga ada wisata di situ. Jadi kita combine seperti itu. Inilah kreativitas yang kita bentuk ya. Ada cukup banyak. Misalkan juga teman-teman stipper ya, dengan kemampuan keilmuannya bisa merumuskan ya berbagai menu ya, atau temuan teknologi yang bisa membuat cita rasa, kemudian sistem pengepakan produk ya, kemudian IoT, Internet of Things-nya, bagaimana misalkan petani sayur organik ini bisa mengembangkan sistem jejaringnya. Jadi inilah sebuah kolaborasi yang ingin kita wujudkan. Dan saya ingin katakan Metro ini adalah sebuah laboratorium ekonomi yang sangat menantang bagi kami di perguruan tinggi. Oke, jadi sangat menantang nih program MCH juga ya Pak ya. Iya. Tapi benar nggak nih Pak, sepakat nggak nih Pak? Jadi artinya intelektual kapital ini harus relate juga Pak dengan SDM-nya gitu kan yang ada di kota Metro. Betul. Jadi intelektual kapital itu embedded, inherent, melekat pada SDM. Jadi ketika kita mengembangkan sumber daya manusia yang terkait dengan Creative Hub, tentu yang kita dorong adalah intellectual capitalnya, bukan physical capital, bukan technological capitalnya, tapi intellectual capital. Intellectual capital yang menghasilkan kreativitas, inovasi. Nah, inilah ruh dari Metro Creative Hub yang ingin kita kembangkan. Oke, artinya tantangannya berat nih dong Pak. Ya. Berat ya Pak. Berat, tapi kalau kita tidak lakukan kita malah berdosa. Malah berdosa. Karena ada ruang, ada SDM yang tangguh. Pak Wali Kota sudah mengatakan SDM Metro ini genetiknya sudah luar biasa. Tinggal bagaimana kita meramu mengolah genetik embrio ini dengan kekuatan yang terintegratif, kita bisa dorong supaya ini bisa mengalir. Oke, kalau gitu saya mau ke Pak Kadis nih. Saya mau tahu program-program MCH nih Pak. Terima kasih Mbak Fitri. Iya. Yang pertama tentunya setelah Desember 2022 diresmikan dengan launchingnya Metro Creative Hub, maka pemerintah ini tentunya tidak hanya sampai di situ. Tentunya ada program-program berikutnya. Yang pertama tentunya infrastruktur dengan segala keterbatasan kami sudah dipersiapkan. Dan yang kedua apa yang disampaikan oleh narasumber berdua, bahwa yang paling penting adalah sumber daya manusia, di mana dalam hal ini sumber daya manusia tentunya yang kompeten untuk mengurus Metro Creative Hub itu tentunya akan berkolaborasi dari beberapa unsur, misalnya dari pemerintah ada, kemudian dari pelaku ekonomi kreatif juga ada,
dari akademisi ada, dan saat ini sudah keluar dengan SK Wali Kota untuk pengelolaannya. Jadi bukan keseluruhan, untuk pengelolanya itu dari pemerintah ada, akademisi termasuk Pak Bambang ada di dalam tim ahlinya, dan ada beberapa teman-teman dari komunitas kreatif. Kemudian program berikutnya adalah kita akan merebranding tentang MCH ini melalui media sosial. Tentunya selain merebranding ini, branding kembali tentang Metro Creative Hub supaya lebih dikenal oleh masyarakat, dengan adanya program pemerintah yaitu Gemerlang, Generasi Mas Metro Cemerlang, maka kita ada program Road to School. Jadi ya akan kita ke sekolah-sekolah, karena nggak ada artinya juga kita melakukan sekarang tapi generasi berikutnya tidak kita persiapkan dari lebih awal. Itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya ada beberapa program yang sudah kita lakukan, bahwa di MCH ini ada pertemuan-pertemuan antara komunitas yang ada di Kota Metro, dan ini semua free. Tempat itu silahkan dipakai oleh para komunitas, free, bahkan sudah beberapa kali mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya bekerja sama dengan komunitas, dengan Dekranasda, dan dengan akademisi juga di sana, dari semua unsur yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi tentang pentaheliknya, dari teman-teman dari unsur jurnalis juga saling berdiskusi di sana, bahkan waktunya tidak hanya di waktu jam kerja, sampai malam juga ada petugas kami yang ada di sana. Jadi benar seperti kayak ruang publik gitu Pak? Ya, itulah tujuan kami memang untuk ruang publik, bukan sebagai tempat yang menakutkan orang nggak mau datang. Jadi memang di situ terbuka. Bahkan di tempat itu karena satu wilayah dengan Dekranasda, itu ada beberapa komunitas yang selalu ada di sana, selalu diskusi. Karena malam jam 9 aja masih ada diskusinya juga. Kemudian ada beberapa orang yang nginap di sana juga. Artinya ini memang sudah kita buka seluas-luasnya untuk latihan pentas, ya silakan, dengan fasilitas yang kami miliki seperti ini, tidak seperti tempat-tempat lain yang gedungnya mewah-mewah. Tapi yang paling penting adalah tujuannya untuk merangkul para komunitas yang ada di Kota Metro. Oke, baik. Pak, tadi sudah disampaikan bahwa SDM tadi kan, SDM-nya berarti harus relate dengan MCH ini gitu. Nah, tapi ini kan nggak mudah gitu loh Pak. Bagaimana Bapak menyusun program pembangunan SDM tadi Pak? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Dalam menyusun program SDM tentunya pentahelik ini kita rangkul semuanya. Artinya dari akademisi tadi saya sebutkan Pak Bambang sudah masuk dengan temannya Pak siapa itu lupa saya namanya. Kemudian dari komunitas Kria sudah ada, dari komunitas beberapa komunitas juga Wastra juga ada di dalamnya dalam pengelolaannya, Mbak. Kedepannya kita akan membuat forum kreatif Kota Metro yang semuanya dari 17 subsektor ada di dalamnya. Ini lagi kita godok untuk forumnya, Mbak. Tapi untuk pengelolaannya sudah selesai. Artinya dari unsur pemerintah ada, dari unsur di luar pemerintah eksternalnya ada, jurnalis pun ada di situ. Jadi kami prinsipnya transparan dan keterbukaan dan merangkul semuanya. Baik. Namun demikian dalam forum ini juga kami mohon maaf kalau tidak maksimal untuk merangkul semuanya, karena nanti akan kita rangkul di forum ekonomi kreatif Kota Metro, bukan di pengelolaannya. Baik, jadi ini baru batas pengelolaan ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi, pembahasannya semakin menarik. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut.